pemirsa, bersama saya Nurul Hasanah di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta mengikuti di Hari Ibu kita Kartini pada tanggal 30 April 2024 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta ini dimeriahkan oleh Ustazah Siti Kasiani dan juga penerang kita yaitu Atika Nur Aulia yang berasal dari SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta ini pada Hari Ibu kita Kartini dimeriahkan oleh siswa, guru dan staf jajarannya. Untuk itu kita ikuti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta, kepada Ibu Rina Rizky Azizah, dan yang saya banggakan siswa-siswi SMA Raden Mas Said Surakarta. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas SMA Raden Mas Said Surakarta ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan kepada kita syafaatnya hingga besok di yaumul qiyamah nanti. Amin. Saya Novita Fajriana sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, penampilan kreatif. Yang keempat, tausiah. Dan yang terakhir, penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan kepada Ibu Jusrina Rizky Azizah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf Karyawan SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta serta siswa-siswi SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta yang saya banggakan. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara Hari Kartini sehingga kita bisa memperingati Hari Kartini ini untuk mengingat perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk memperjuangkan kaum wanita Indonesia dari penistaan dari kaum laki-laki. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada pagi hari ini bisa berkumpul di acara memperingati Hari Kartini di SMA Negeri Raden Mas Said Surakarta.
Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata mengenai apa itu Hari Kartini. Tentu kalian semua tidak asing dengan nama Raden Ajeng Kartini dan kenapa pada tanggal 21 April ini kita memperingati Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah pejuang atau pelopor wanita yang beliau rela untuk mengorbankan semangat juang dia mensejahterakan dan mengangkat derajat kaum wanita agar tidak dibanding-bandingkan lagi dengan para kaum laki-laki. Dulu sebelum perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, para kaum wanita sering dibandingkan dengan kaum laki-laki. Para kaum wanita tidak boleh untuk menuntut ilmu, tidak boleh untuk bekerja, apalagi untuk menjadi pemimpin. Setelah perjuangan Raden Ajeng Kartini ini, para kaum wanita di Indonesia sudah terbebaskan dari penistaan tersebut, dan sekarang para kaum wanita sudah bebas dan sejahtera atas perjuangan dari Raden Ajeng Kartini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara yang selanjutnya adalah penampilan kreatif yang akan ditampilkan oleh Kak Andika. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Apakah masih kuat dan sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga selalu begitu ya. Nah, kalian tahu tidak sih kalau pada zaman dahulu itu tuh ada seorang perempuan yang begitu menyukai laut dan samudera dengan ombak-ombaknya. Nah, ia tinggal di sebuah kampung nelayan bernama Teluk Cikal. Ia tinggal bersama dengan Oke, saya ulangi ya, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman? Apakah masih kuat dan sehat? Masih. Nah, semoga selalu seperti itu ya. Teman-teman tahu tidak kalau pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang begitu menyukai ombak dan samudera. Nah, ia tinggal di sebuah kampung nelayan yang bernama Teluk Cikal. Kemudian ia tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yang bernama Kek Siwa dan Nek Siwa. Suatu hari ada seorang adipati dari wilayah Pati yang bernama Adipati Pragola yang ingin menemui perempuan laut itu. Perempuan yang begitu menyukai laut itu. Nah, Adipati itu bertujuan untuk meminang sang perempuan itu. Perempuan itu kalian tahu namanya siapa? Nah, namanya yaitu Roro Mendut. Ia begitu menyukai kebebasan. Ia begitu mendambakan kebebasan dalam dirinya. Kenapa? Itulah alasannya kenapa ia menyukai laut dan samudera. Nah, perempuan itu tahu bahwa sebentar lagi
kebebasan yang ia miliki selama ini itu akan direnggut oleh sang adipati tersebut. Dengan segera ia bersembunyi di balik perahu nelayan. Adipati Pragola pun menemui kakek Siwa dan meminta untuk sang Roro Mendut diserahkan kepadanya untuk dijadikan istri. Seperti kebanyakan di wilayah lainnya, kekuasaan tetaplah kekuasaan. Kekuasaan di atas segalanya. Dengan begitu, rakyat kecil seperti Kek Siwa tidak bisa menolak permintaan dari Adipati Pragola. Dengan segera, Roro Mendut pun diserahkan kepada Adipati Pragola. Roro Mendut digiring ke Puri Adipati Pragola dengan ditemani dua dayangnya yang bernama Nisemangka dan Benduk Dukung. Nah, perempuan yang tadi saya bilang itu menyukai kebebasan, begitu tersiksa dengan adat, tata krama, dan etika yang ada di Puri tersebut. Kemudian hari terus berlanjut, kebahagiaan tidak ada di dalam diri Roro Mendut setelah berada di Puri tersebut. Berita bahwa wilayah Pati akan memberontak ke kerajaan induknya, yaitu Mataram Islam, itu pun didengar oleh seorang Tumenggung Wiragunan. Tumenggung yang gagah, kuat, dan berani itu bermata elang, itu pun ingin segera menumpas pemberontakan itu. Beberapa hari kemudian, ia datang ke wilayah Pati dan membawa pasukan yang beribu-ribu untuk menyerang Pati. Berita itu pun diterima oleh Adipati Pragola dan ia bersiap bertempur melawan sang Tumenggung Wiragunan. Tapi sayang, seribu sayang, kekalahan berada di Adipati Pragola. Ia ditebas kepalanya habis. Kemudian kekalahan itu membuat seluruh harta yang ada di wilayah tersebut habis dijarah oleh sang pasukan Tumenggung. Seperti kebanyakan peperangan lainnya, perempuan-perempuan pun dibawa, khususnya perempuan cantik. Tak terelakkan, Roro Mendut pun dibawa oleh Tumenggung Wiragunan menuju Mataram Islam untuk dijadikan seorang selir. Pada mulanya, Tumenggung Wiragunan tidak begitu melihat perempuan-perempuan yang dibawanya. Ia hanya melihat sekilas saja bahwa oh, ini yang saya bawa. Tapi ketika ia melihat mata, tubuh, dan aura yang diberikan Roro Mendut, itu pun begitu jatuh cinta karena kecantikan dan karismatiknya. Nah, Roro Mendut pun tahu bahwa saat ini ia akan berpindah kepada majikan lain, yaitu Tumenggung Wiragunan. Ia begitu mendapatkan kapan aku ini akan bebas, kapan aku ini akan bahagia sesuai dengan pilihanku. Tapi itu tidak pernah terjadi, atau mungkin belum terjadi. Nah, Tumenggung Wiragunan pun begitu ingin memiliki sang Roro Mendut, begitu ingin menidurinya, begitu ingin memeluk kekasihnya itu, begitu ingin mendekapnya. Akan tetapi penolakan demi penolakan pun dilakukan oleh Roro Mendut kepada Tumenggung Wiragunan. Penolakan itu membuat harga diri Tumenggung Wiragunan pun begitu terinjak-injak. Dia marah, dia ingin menghukum sang Roro Mendut untuk dijadikan agar bisa menjadi pelajaran bagi sang Roro Mendut. Hukuman itu berupa Roro Mendut berhak membayar pajak yang sangat tinggi. Tapi saat itu kejadiannya lain. Roro Mendut tidak bekerja, Roro Mendut tidak memiliki harta dan tidak memiliki uang. Maka ia kesulitan untuk membayar pajak tersebut. Dalam benak Roro Mendut, bagaimana saya ini harus membayar uang sebesar itu? Bagaimana saya ini harus membayar pajak? Seperti itu. Tapi karena bantuan dari Nyai Ageng, istri sahnya Tumenggung Wiragunan, dan dua dalangnya, ia diberi modal untuk berjualan, yaitu berjualan rokok di pasar. Dengan kecantikan dan auranya yang membuat para lelaki begitu ingin memilikinya, itu pun membuat banyak sekali pembeli yang datang untuk membeli rokok tersebut. Dengan begitu, satu step sudah terlampaui, ia mampu membayar pajak. Kabar itu tidak membahagiakan bagi Tumenggung Wiragunan. Ia kemudian menaikkan pajak kembali. Saat itu dia terkejut, bagaimana ini saya harus membayar lagi, sedangkan yang kemarin saja pajaknya sudah tinggi, sekarang lebih tinggi lagi. Itu pikir Roro Mendut. Dengan cepat dia memutar otak, bagaimana saya ini harus membayar pajak tersebut agar terbebas dari belenggu sang Tumenggung Wiragunan. Sebuah ide muncul, ia menggelar tikar putih di depan warungnya.
hasrat laki-laki dipermainkan dalam babak ini. Laki-laki pun mau membayar dengan mahal uang untuk melihat sebuah pertunjukan itu. Dengan begitu, step kedua Roro Mendut berhasil membayar pajak yang ditetapkan oleh Temenggung Wiragunan. Berita itu pun menyebar di seluruh Mataram Islam. Dan berita itu sampai di seorang penggembara dari Pekalongan yang ingin mencari jati dirinya dan seorang kekasih yang ia dambakan, yang bernama Pranocito, dengan dua pengawalnya yang bernama Nerpunter dan Bolu. Ia begitu penasaran, siapa sih perempuan yang berani menjual dirinya dalam tanda kutip. Ia pun menyelinap masuk ke dalam warung tersebut, tidak lewat belakang, tidak lewat depan, tentu saja pasti lewat belakang dengan bantuan dua pengawalnya. Ketika masuk, Pranocito pun melihat Roro Mendut yang sedang melayani pembelinya. Ia begitu terpana dengan kecantikan sang Roro Mendut, seperti laki-laki lainnya, begitu terpana oleh karismatik dan aura yang dimiliki oleh Roro Mendut. Dengan cepat, Roro Mendut pun menyeret sang Pranocito itu keluar menjauhi warungnya. Mereka pun ngobrol dan ngobrol. Dengan begitu, ada percikan cinta di antara mereka. Dua insan itu pun jatuh cinta dan mendapatkan kebebasan yang selama ini mereka inginkan sebagai sepasang kekasih. Hari pun terus berlanjut, berganti menjadi bulan, dan saat itu Pranocito semakin tahu bahwa sang Roro Mendut pun memiliki permasalahan dalam dirinya, yaitu tentang Temenggung Wiragunan. Pranocito memberikan saran kepada Roro Mendut, bagaimana kalau kita ini pergi saja? Bagaimana kalau kita ini pergi dari Mataram Islam dan kita hidup damai berdua? Kebebasan yang benar-benar diimpikan oleh Roro Mendut pun memberikan harapan dengan saran tersebut. Ia pun menyetujui harapan tersebut. Ia pun menyetujui saran tersebut dengan bantuan Nyai Ageng dan dua dayangnya serta dua pengawal Pranocito. Persiapan disiapkan dengan matang. Kuda-kuda yang dibutuhkan untuk transportasi pun disiapkan oleh Nyi Gendok Dukuh. Kemudian pada malam yang gelap menjadi saksi pelarian mereka menuju ke arah selatan. Pelarian itu menggunakan dengan 4 kuda, 1 kuda untuk sepasang kekasih dan 3 kuda untuk pengawalnya, yaitu Niduko, Terpunter dan Bolu. Pelarian itu ternyata diketahui oleh salah satu pengawal kerajaan. Hal itu membuat sang pengawal pun dengan segera melari melapor ke Temenggung Wiragunan bahwa ada pengkhianatan dalam kerajaan tersebut. Dengan naik darah, dengan naik pitam, dengan marahnya, dengan harga diri yang diinjak-injak oleh perempuan itu lagi dan lagi, Temenggung Wiragunan pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk lacak seluruh daerah dan menemukan Roro Mendut jika bisa bunuh dia. Dan pelatahan besar-besaran pun dilakukan, semua disisir, tapi nihil, hasilnya tidak ada. Hari berganti hari, dan firasat seorang Temenggung Wiragunan mengatakan sepertinya mereka berada di pantai selatan. Untuk memenuhi firasat tersebut, diutuslah beberapa pengawalnya untuk mendatangi dan menyisir pantai selatan. Benar saja, mereka berada di pantai selatan. Dengan cepat, Temenggung Wiragunan pun menaiki kudanya dan memacu kudanya dengan cepat menuju ke arah pantai selatan. Pertemuan mereka tidak langsung dilakukan dengan bertengkar atau bagaimana, tapi di saat itu Temenggung Wiragunan bertanya kepada Roro Mendut, siapa yang kau pilih, Wiragunan atau Pranocito? Dengan gagahnya dia berkata seperti itu. Tapi pertanyaan itu salah besar. Pertanyaan itu begitu bodoh, salah satunya yang pernah dilayangkan oleh Temenggung Wiragunan. Sebab apa? Sebab Roro Mendut tetap menjawab, aku memilih Pranocitoku, kekasihku, kebebasanku, dan cinta sejatiku. Kemudian pelarian itu pun diakhiri dengan pergulatan antara Temenggung Wiragunan dan Pranocito. Satu keris dengan satu keris, bergulat dengan hebat dan adil pada mulanya. Akan tetapi sebuah tragedi pun terjadi. Ketika Temenggung Wiragunan membabi buta menyerang Pranocito,
Sungguh kekasihku, seperti itu tubuhnya berkata. Kejadian itu hanya persekian detik, hanya begitu cepat. Keris yang dibawa oleh Tumenggung Ragunan pun menancap dada dan mengenai pada jantung Roro Mendut. Kedua insan tersebut pun jatuh saling memeluk di pasir pantai. Tumenggung pun dengan segera menjabut keris itu dan melihat tangannya yang berdarah. Dengan cepat dia menaiki kudanya dan kembali ke kerajaan. Dua insan itu begitu memiliki kebebasan. Ia datang dengan cinta dan ia diakhiri dengan cinta pula. Dua insan itu pun mati dan hanyut dibawa oleh ombak pantai selatan yang begitu kerasnya. Perempuan yang begitu mencintai samudra itu pun kembali kepada samudranya. Perempuan dengan impian kebebasan itu pun kembali dengan kebebasan cinta dan asmaranya kelak di surga. Sekian, terima kasih. Roro Mendut, adaptasi dari novel Yen Wiwangun Wijaya. Ada apa? Fans selendang. Dan kita dari juga. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya adalah tausiah yang akan dibawakan oleh Ustazah Yani. Kepadanya kami silakan. Kayak Mbak Rohis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMA Raden Mas Surakarta, yang saya hormati guru beserta staf karyawan SMA Raden Mas Surakarta, dan tak lupa adik-adikku sekalian yang berbahagia.
Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di ruang kelas SMA Raden Mas Said Surakarta tanpa halangan dan tanpa kurang suara. Kedua kalinya, sholawat serta salam mengaturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Di sini saya diamanahi oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan tausiah tentang Hari Kartini. Lebih tepatnya bertemakan Kartini masa kini. Nah, siapakah Kartini itu adik-adikku? Saya. Kartini merupakan pahlawan wanita yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Nama ayahnya adalah Raden Mas Adipati Sosroningrat dan ibunya bernama Ngasira. Nah, Raden Ajeng Kartini ini merupakan sosok pahlawan emansipasi wanita. Emansipasi wanita itu artinya membebaskan wanita dari perbudakan dan mengusahakan hak serta kesetaraannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pernah disadari atau tidak, dari mana inspirasi Raden Ajeng Kartini bisa menyuarakan emansipasi wanita? Ada yang tahu? Apakah itu berasal dari teori barat feminisme? Atau ada yang lain? Ya, benar. Ya, betul? Tuh. Tapi teman-teman, perlu kita ketahui bersama bahwa Raden Ajeng Kartini itu pernah berguru kepada seorang kiai yang berasal dari Semarang. Beliau bernama Kiai Soleh Darat. Jadi sebelum Raden Ajeng Kartini itu dipingit kisah usia 13 tahun, Raden Ajeng Kartini itu pernah berguru kepada Kiai Soleh Darat. Di sana beliau belajar mengenai Islam, belajar mengenai Al-Quran, beliau belajar mengenai bagaimana caranya membaca Al-Quran. Tapi karena saking cerdasnya beliau dan karena memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, akhirnya beliau meminta kepada gurunya Kiai Soleh Darat untuk menciptakan tafsir Al-Quran. Lantas, apakah Kiai Soleh Darat langsung menyetujui begitu saja? Tidak. Beliau sempat menolak karena merasa ilmu yang dimiliki belum cukup untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi berkat kegigihan Raden Ajeng Kartini, akhirnya Kiai Soleh Darat mau untuk membuat tafsir Al-Quran. Sehingga terbitlah tafsir Al-Quran yang berjudul Faidur Rahman, yang pertama kali diterbitkan di Singapura. Nah, itu tadi baru dari sosok pahlawan nasional. Lantas, bagaimana dengan suri teladan yang lain? Seperti contohnya, kalau dalam tokoh Islam, Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Hafsah, dan lain sebagainya. Jadi itulah sebenarnya perempuan. Perempuan tidak hanya sumber fitnah semata, tapi apabila perempuan itu berjalan sesuai dengan takdir yang sesuai dengan ridho yang jalan yang diridhoi Allah, maka perempuan akan menjadi sosok kesatuan, cerdasnya akal, kuatnya iman, lembutnya ilmu, ikhlasnya laku, dan mustajabnya doa. Itulah perempuan. Itu dari sisi perempuan. Lantas bagaimana dari sisi laki-laki? Di Indonesia sendiri mempunyai pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Salah satunya siapa yang paling adik-adikku sekalian kenal atau familiar dengan namanya? Sintayong. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Tomo, ada Bung Syafrin, Dr. Rajiman Wedodiningrat, dan lain sebagainya. Itu baru dari tokoh proklamasi. Lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh Islam? Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, itu juga merupakan suri tauladan bagi kita semua. Dan
sosok yang paling dekat dengan kita. Ada 9 tokoh besar di Indonesia. Wali Songo. Betul, Wali Songo. Ada yang hafal syair Wali Songo? Ada? Kita nyanyi bareng-bareng boleh? Boleh. Tapi sebelum kita senandungkan syairnya, kita senandungkan sholawatnya terlebih dahulu ya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa da'oji Al-Fadai aji Radal alamin. Ya Kuwailal Diwal karomi Diwal karomi. Ibrahim Sunan Ampel Raden Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Mahmud Sunan Najah Ibrahim Sunan Kalijo Raden Syahid Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Jawar Sodik Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Allahumma salamun alaik. Ya Rabbi asyari wa dawati al-fatayati Rodal alamin. Ya Ubaidal Judi wal karomi Wal karomi. Sunan Ampel Pasar Malimani Sunan Giri Tambang Bolanane Sunan Bonang Musisi Gawalane Sunan Derajat Bali Pitune Sunan Gayane Sunan Muria Kamu tradisine Sunan Kudus gede toleransinya Sunan Gunung Jati politike Salamun alaikum ya Rabbi asyari wa taroji al-fatayati Rodal alamin. Ya Ubaidal Judi wal karomi Wal karomi. Nah, itu tadi sosok pahlawan perempuan dan pahlawan laki-laki serta suri tauladan perempuan dan suri tauladan laki-laki yang patut kita teladani dan kita petik semangat serta motivasi dari beliau-beliau semua. Dari perjuangan beliau-beliau semua, lahirlah kita, lahirlah saya, lahirlah Anda sebagai Kartini Muda. Demikian dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita menengadahkan tangan, berdoa dengan segenap hati dan pikiran. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jazaa wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najati minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati
amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Demikian dari saya. Apabila ada kebaikan dan kebenaran itu datangnya dari Allah, namun apabila ada kesalahan dan keburukan itu murni datangnya dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Tak terasa kita di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Kartini pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara, apabila banyak salah kata dalam membawakan acara pada pagi hari ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali lagi bersama saya kembali lagi ke Hasanah di acara hari Ibu kita Kartini pada tanggal 20 April 2024. Di sini diberiakan oleh Ustazah kita tadi, yaitu Ustazah Siti Kasiani dan Ananda Tika Nur Alfira. Nah, di sini nanti akan mewawancara kepada Ibu Kepala Sekolah kita SMA Negeri Raden Masaid Surakarta. Bersama beliau saya selamat pagi Ibu Kristina. Apakah ada harapan Anda untuk hari Ibu kita Kartini untuk hari selanjutnya atau tahun berikutnya? Harapannya jangan hanya intinya jangan hanya hari Kartini saja, tapi Baik, terima kasih pemirsa telah menyaksikan di liputannews.com. Bersama saya Ananda Nur Hasanah mengundurkan diri. Terima kasih.